Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurfajaria Herman. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas A. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi dari teori belajar pembelajaran di RA. Yang pertama, teori behavioristik. Yang kedua, teori humanistik. Yang ketiga, teori konstruktivistik. Yang keempat, teori kognitif. Dan yang kelima, mind mapping. Teori yang pertama yaitu behavioristik. Teori behavioristik yaitu teori pembelajaran yang dianut oleh Jake dan Berlier, merupakan teori pembelajaran yang mengamati perubahan tingkah laku seseorang akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Teori belajar behavioristik memiliki faktor penting yaitu positive reinforcement dan negative reinforcement. Positive reinforcement adalah suatu tindakan penguatan dari guru kepada murid secara terus-menerus sehingga dapat memperkuat ingatan terhadap materi belajar. Sedangkan negative reinforcement adalah suatu pengurangan stimulus dari guru kepada murid sehingga materi belajar yang telah disampaikan akan mudah terlupakan. Yang kedua yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia di mana seorang individu menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Menurut Maslow adalah teori humanistik lebih mendepankan motivasi untuk mengembangkan potensi penuh seseorang. Sedangkan menurut Rogers adalah teori humanistik ini membahas tentang belajar dan pembelajaran. Contohnya, ketika guru memberikan hadiah kepada peserta didik dalam suatu hal agar murid tersebut semakin bersemangat dalam belajar dan meningkatkan nilai mereka. Yang ketiga adalah teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik adalah proses belajar yang fokus pada kebebasan mencari pengetahuan dari upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Contohnya adalah ketika kita memberikan pernyataan kepada murid mengenai sebuah jeruk yang berubah warnanya, maka murid tersebut otomatis akan berargumen bahwa jeruk yang berubah warnanya akan berubah juga rasanya menjadi kecut atau pahit. Yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif tentu berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Teori kognitif memandang bahwa tingkah laku seseorang akan ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya.
Wabillahi